Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Siti Oktaviani dengan NIM kos 25051 dari program studi Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sejarah, perkembangan, dan nilai-nilai perjuangan dalam dakwah Bilhal di lingkungan YRSI Sumatera Barat. Sejarah berdirinya YRSI Sumatera Barat. YRSI Sumatera Barat lahir sebagai respons atas berkembangnya rumah sakit non-muslim di Bukit Tinggi pada tahun 1960-an. Saat itu muncul kegelisahan para tokoh Islam bagaimana umat Islam bisa memiliki lembaga pelayanan sendiri yang tidak hanya profesional, tetapi juga bernilai dakwah. Gagasan besar ini dicetuskan oleh Muhammad Natsir. Beliau menekankan bahwa dakwah tidak cukup hanya dari mimbar, tetapi harus diwujudkan melalui perbuatan nyata atau yang dikenal dengan istilah dakwah Bilhal. Atas dasar itulah YRSI resmi didirikan pada 31 Januari 1969. Perjuangan awalnya sangat sederhana. Rumah sakit pertama bahkan dirintis dari balai kesehatan kecil dengan bantuan ulama, tokoh masyarakat, dan kaum ibu yang menyumbangkan harta mereka dengan penuh keikhlasan. Sejak awal, YRSI berdiri sebagai yayasan nirlaba di mana para pendiri dan pengurus tidak digaji. Semua dilakukan semata-mata demi pengabdian kepada umat. Dalam perjalanannya, YRSI Sumbar berkembang pesat dengan 3 pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di bidang kesehatan, YRSI kini memiliki 6 rumah sakit Islam Ibnu Sina yang tersebar di Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Simpang 4, dan Panti. Semua rumah sakit ini terus dikembangkan dengan layanan profesional dan standar akreditasi nasional. Pendidikan, YRSI memulai dari sekolah pendidikan keperawatan pada tahun 1983, kemudian berkembang menjadi Akademi Keperawatan atau Akbar, Stikes, hingga berdirinya Universitas Muhammad Natsir pada tahun 2014 yang resmi terintegrasi penuh sejak 2021. Sementara di bidang ekonomi, YRSI mengembangkan unit usaha seperti PT Masitah dan Radio Surya di Pasaman. Seluruh hasil usaha ini dikembalikan untuk pengembangan yayasan dan kesejahteraan umat. Ke depan, YRSI menargetkan diri memasuki periode emas kedua menuju tahun 2030 dengan visi menjadi lembaga kesehatan dan pendidikan terkemuka berbasis syariah di Sumatera Barat bagian tengah. Strategi umum yang dilakukan meliputi penguatan tata kelola berbasis digital dan separan, peningkatan kualitas SDM yang saat ini berjumlah lebih dari 1.600 orang, dan pembangunan infrastruktur medrain. Untuk rumah sakit, tiap rumah sakit akan memiliki layanan unggulan seperti Bukit Tinggi sebagai pusat geriatri, Padang sebagai pusat onkologi, Payakumbuh sebagai trauma center. Selain itu, YRSI juga merencanakan ekspansi rumah sakit ke daerah Solo dan Dharmasraya. Di bidang pendidikan, Universitas Muhammad Natsir terus meningkatkan kualitas akreditasi, kerjasama internasional, serta mendorong lahirnya dosen-dosen bergelar doktor. Profesor Dr. Meyas Wirman menegaskan bahwa setiap orang adalah dai, sesuai dengan perannya masing-masing. Seorang tenaga medis berdakwah melalui pelayanan, mahasiswa berdakwah melalui akhlak dan ilmunya. Dakwah yang paling kuat bukan hanya lewat lisan, tetapi lewat perbuatan nyata. Inilah yang disebut dakwah Bilhal. Kejujuran, keramahan, kedisiplinan, dan ketulusan adalah bentuk dakwah yang sesungguhnya. Sejak awal, YRSI dibangun dengan roh keikhlasan. Para perintis tidak memiliki jabatan, semua ikut melayani. Bahkan hingga kini, prinsip nirlabah tetap dijaga agar semua aktivitas murni untuk kemaslahatan umat. YRSI juga menanamkan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, yaitu pintar secara akademik sekaligus berakhlak mulia. YRSI juga memiliki hubungan erat dengan Dewan Dakwah Indonesia atau DDI. DDI berperan dalam pembinaan akidah dan kader dakwah, sementara YRSI bergerak dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuannya sama, yaitu mencetak generasi pejuang Islam yang tangguh dan bermanfaat bagi umat.
Dari seluruh pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa YARSI Sumatera Barat bukan hanya lembaga layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi merupakan gerakan dakwah melalui tindakan nyata atau dakwah bilham. Dengan nilai keikhlasan, pengabdian, profesionalitas, dan akhlak islami, YARSI terus melangkah untuk melahirkan natsir-natsir muda, yaitu generasi pejuang yang kuat secara ilmu, iman, dan karakter. Semoga semangat perjuangan YARSI Sumatera Barat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.